Halo adik-adik semuanya, kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semua baik? Puji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk selalu memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah sudah siap belum memuji Tuhan? Pastinya sudah siap. Bersama Miss Rina, kita akan beribadah bersama di hari ini. Nah, anak-anak yang kekasih, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu ya. Siap semua dengan sikap yang doa yang baik. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sungguh baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah dari rumah, tapi biarlah Tuhan kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kata kunci kita dalam minggu ini adalah di dalam Yesus kita bersaudara. Apa ya? Yuk kita sama-sama. Di dalam Yesus kita bersaudara. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang bersaudara. Jadi tidak boleh ada anak-anak yang berkelahi, bertengkar. Gak boleh ya. Kita ini adalah satu di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ayo kita menaikkan pujian kita, roti dan mentega. Semua anak-anak yang ada di rumah semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Roti dan mentega. Seperti mentega
Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, tema kita dalam minggu ini adalah berdamai dengan teman kelas. Walaupun anak-anak belum masuk sekolah, tetapi teman kelas kita adalah adik-adik kita di rumah atau kakak kita di rumah, mama dan papa atau siapapun yang ada di rumah kita. Itu adalah teman kelas kita di rumah, ya. Jadi kita harus selalu membawa damai di rumah, bukan hanya ketika kita masuk sekolah, tetapi di rumah pun kita harus menjadi pembawa damai. Nah, anak-anak Tuhan yang hebat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita iringi pujian firman Tuhan ku dengar. Anak-anak semua siap? Dalam sikap doa kita mau menyanyi Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah siap mau dengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Semua lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami. Kami sudah memuji-muji nama-Mu lewat puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sekolah minggu dari rumah, gimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap kalian semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat, penuh sukacita dan semangat ya. Tema kita bulan ini adalah damai sejahtera. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Ya, ceritanya tentang berdamai dengan saudara, di mana Yakub yang telah membohongi kakaknya Esau, dia pergi jauh melarikan diri. Dan pada akhirnya Yakub dia rasa bersalah dan dia rasa menyesal. Dan pada akhirnya dia mau datang kepada Esau untuk mau minta maaf. Nah, adik-adik,
Yakub dia berbesar hati untuk mau minta maaf kepada kakaknya, dan kakaknya juga mau menerima, sehingga mereka berpelukan, mereka saling sayang. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar untuk berdamai dengan teman kelas. Nah, adik-adik, terkadang adik-adik di sekolah itu bermain, toh kadang-kadang juga bertengkar. Nah, kalau kalian sudah bertengkar, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus cemberut terus, tidak mau ketemu dengan temannya? Apakah terus-menerus harus menyimpan rasa dendam, rasa marah? Nah, ayo ikuti Bu Guru mau cerita hari. Di Alkitab ada 2 tokoh, namanya Ishak dan Abimelek. Cerita ini terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 17 sampai 33. Karena di Kanaan terdapat bencana kelaparan. Oh, ada bencana kelaparan di Kanaan, sehingga Ishak dia pergi tinggal di wilayah orang Filistin. Nah, sementara raja orang Filistin adalah Abimelek. Nah, Ishak dia bertani, dia bekerja dengan semangat, sehingga Tuhan memberkati dia. Tuhan memberkati Ishak sehingga dia mendatangkan kemakmuran, dan pada akhirnya dia menjadi kaya raya. Pada akhirnya orang-orang yang di situ, orang-orang Filistin termasuk Abimelek, mereka rasa iri dengan Bapak Ishak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, adik-adik sekalian, Ishak juga dia menemukan bahwa penduduk yang ada di situ, orang Filistin itu, mereka sudah menimbun juga sumur-sumur yang digali oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham itu siapa? Bapak Abraham itu adalah bapaknya Ishak. Nah, pada waktu itu sumurnya sangat banyak airnya, tetapi orang Filistin mereka timbun semuanya. Nah, anak-anak, Bapak Ishak akhirnya dia menyuruh pekerja-pekerjanya untuk menggali kembali sumur-sumur yang ada. Jadi dia gali lagi dari sumur yang satu, terus ke sumur yang lain, digali lagi. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka gali sumur, pekerja-pekerjanya Bapak Ishak menggali sumur, orang-orang Filistin datang ganggu. Mereka datang ganggu terus. Akhirnya pekerja-pekerjanya Bapak Ishak mereka pindah lagi di tempat yang lain. Mereka sudah pindah di tempat yang lain, orang Filistin datang lagi ganggu. Karena mereka hilang kesabaran, karena diganggu terus, akhirnya mereka bertengkar, mereka berkelahi. Sudah akhirnya berkelahi, sudah sampai lama-lama mereka berkelahi terus. Nah, adik-adik sekalian, akhirnya orang-orang Filistin termasuk Bapak Abimelek, mereka melihat, loh ini Bapak Ishak dan teman-temannya dan pekerja-pekerja, kok mereka semakin makmur saja? Mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Akhirnya mereka rasa bersalah. Kemudian mereka datang kepada Bapak Ishak. Mereka datang, mereka mau minta maaf. Terus mereka bilang begini,
kami sudah melihat bahwa Tuhan menyertai kalian. Oleh sebab itu, kami datang mau minta maaf. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Waktu Abimelek dan orang-orangnya datang minta maaf, apakah Bapak Ishak mau menerima mereka? Atau Bapak Ishak langsung, suruh pulang aja mereka. Ngapain mereka mau datang kemari? Toh mereka yang ganggu-ganggu kita, suruh pulang aja. Nah, ternyata Bapak Ishak tidak seperti itu. Bapak Ishak mau menerima mereka, mau menerima maaf mereka. Dan pada akhirnya Bapak Ishak dia mengadakan perjamuan kasih, dan mereka makan bersama, mereka minum bersama, mereka saling bercanda, dan mereka tidak ada lagi permusuhan. Mereka sudah berdamai, dan pada akhirnya mereka merasakan bahwa begitu mereka sudah saling memaafkan, mereka merasakan bahwa mereka merasakan sukacita dan merasakan damai sejahtera. Nah, adik-adik sekalian, kadang-kadang ada teman-teman kelas yang suka ganggu kita, atau kita suka ganggu teman, atau pada saat kita bermain, tiba-tiba ada yang nangis. Kenapa ada yang nangis? Ternyata ada yang pukul. Nah, adik-adik akhirnya karena berebutan juga dengan mainan, akhirnya bertengkar. Nah, adik-adik sekalian, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita harus berdamai dengan teman. Jangan terus-terusan bermusuhan, ya, supaya kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, coba ingat-ingat, kalau waktu sekolah kemarin sebelum virus corona, mungkin adik-adik ada bertengkar dengan teman kelas dan belum sempat minta maaf. Kalian bisa, mama pinjam HP-nya, papa pinjam HP-nya. Saya mau telepon temanku karena waktu itu saya bertengkar tetapi saya belum minta maaf. Dan kalian bisa telepon, bisa SMS untuk minta maaf. Dan nanti kalau sudah situasinya bagus, kita sudah bisa sekolah, ya, kalian tidak boleh bertengkar. Kalian harus berdamai dengan teman supaya kalian bisa merasakan damai sejahtera. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita pagi ini. Kita tutup dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak bertengkar dengan teman. Kita harus berdamai dengan teman. Tuhan tolong kami supaya kami Engkau mampukan bisa melakukan firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Berkati anak-anak semua yang ada di rumah, berkati seluruh orang tua, berkati Bapak Ibu guru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak hebat yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Nah, kini tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Tapi gimana ya caranya kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita kan ibadahnya online, tidak bisa langsung ke gereja. Gimana ya caranya? Ini dia caranya. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan 2 cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, sudah tahu ya cara memberikan persembahannya? Kita mengiringi persembahan kita dengan pujian Burung Pipit yang Kecil. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kini kita mau lihat siapa ya teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalannya minggu lalu. Ayo kita lihat sama-sama. Teman-teman, shalom sama minggu. Perkenalkan nama saya Nathanael Pangalbuan. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 8 ayat 36.
Jadi apabila anak itu memerdeka, kamu pun benar-benar merdeka. Selamat hari ulang tahun Indonesia ke-75. Indonesia merdeka. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sama Minggu. Shalom. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini saya mau ayat hafalan ini ya. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selamat hari Minggu. Dadah. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih. Merdeka! Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak kita memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Terima kasih. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Semua sudah melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalan. Bagi teman-teman yang belum sempat mengirimkan ayat hafalannya ke minggu lalu, nah minggu ini ditunggu ya anak-anak hebat yang ada di rumah. Ayat hafalan kita minggu ini dari Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Untuk ayat hafalan ini boleh dikirimkan videonya di nomor di bawah ini. Ya, jadi anak-anak boleh minta tolong mama, papa atau siapapun yang ada di rumah untuk merekam
dan nanti videonya dikirim di nomor di bawah ini, ya. Oke. Nah, anak-anak hebat yang ada di rumah, kita sudah selesai dalam beribadah. Kini kita akan menutup ibadah kita ya. Mari anak-anakku yang kekasih, kita semua mau berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Ingat ayat hafalannya dikirim. Dan senantiasa membawa damai dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan. Dua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.